Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, brother and sisters in Islam. Bertemu lagi bersama saya Octavian saya Hanan. I'm the founder of English Muslim. Di video kali ini saya akan menjelaskan 7 alasan kenapa Muslim harus berbahasa Inggris. Yang pertama, media internasional dikuasai Barat. Oleh karena itu, kita perlu memahami, mengikuti perkembangan isu-isu internasional, terutama melalui media-media internasional. Sebut saja seperti BBC, CNN, dan sebagainya. Sehingga kita bisa mendapatkan update terbaru tentang berita-berita, terutama berkenaan dengan isu-isu tentang dunia Islam di dunia internasional. Dan yang kedua, banyak isu yang menyudutkan, yang memfitnah Islam. Dan disinilah kita perlu mendengar sendiri bagaimana statement dari orang-orang yang benci terhadap Islam. Kita kan biasa mendengarkan kata si itu, si fulan, si ini, tapi kalau kita mendengarkan langsung, mengerti bahasa Inggris, karena rata-rata orang yang memfitnah Islam itu rata-rata mereka banyak berbahasa Inggris, ya, mengerti bahasa Inggris, ya. Dan ketiga, opini publik internasional dibentuk oleh Barat. Nah, oleh karena itu perlunya kita menguasai bahasa Inggris supaya kita bisa membentuk opini, ya minimal mengcounter opini negatif di dunia internasional, ya. Dan keempat, pendidikan dan universitas terbaik itu banyak terdapat di Amerika dan di Inggris. Sebut saja kalau di Amerika ada Harvard, Ohio, dan Ohio, ya. Kalau di Inggris itu ada Oxford, ya, Cambridge. Jadi perlu sekali kita menguasai bahasa Inggris supaya kita bukan menjadikan kebarat-baratan, tidak, karena literatur akademik hampir 90% itu ditulis dalam bahasa Inggris. Hal inilah kenapa Muslim pun harus turut bisa berbahasa Inggris agar bisa mewarnai ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan di dunia Barat, dengan nilai-nilai yang Islami. Dan kelima, adanya gelombang besar-besaran belajar bahasa Inggris di berbagai belahan dunia. Nah, ini tidak usah saya sebutkan datanya atau gimana. Setiap Anda pasti ngerasa kalau, ya, contoh terkecil di lingkungan kita, orang tua banyak mengkursuskan bahasa Inggris untuk anak-anaknya dibandingkan bahasa Arab ataupun bahasa lainnya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa bahasa Inggris, orang lebih nilai ini bergengsi dan lebih memberikan jaminan untuk sebuah kesuksesan, ya. Jadi ya, Muslim pun harus turut ikut dalam perkembangan dunia. Dan keenam, adanya kompetisi global, ya. Kompetisi global, ya, inilah yang mensyaratkan bahwa Muslim pun harus bisa mempunyai kompetisi skala internasional, ya. Kalau kita lihat, Rasulullah pun di umur belasan tahun sudah bolak-balik ke luar negeri. Hal ini bukan menandakan untuk sekedar traveling, tapi ada, ya, Allah mengajarkan mungkin, ya, agar kita itu selalu berpikir besar, selalu berpikir mendunia. Karena memang di era globalisasi saat ini, kalau kita lihat, sesuatu yang sangat wajar sekali kalau apa-apa kita harus memiliki kompetisi skala dunia, kelas internasional. Tidak lagi kita hal yang kecil-kecil dan semacam kecil, karena apalagi kita punya saudara Islam dari berbagai belahan dunia, gitu kan. Hal inilah yang menuntut kita untuk memiliki pengetahuan internasional dan memiliki kemampuan internasional. Dan yang ketujuh, bahasa Inggris telah terbukti
dapat menjadi alat yang jitu untuk mensyiarkan Islam di dunia internasional, terutama di negara-negara barat. Dan kalau kita lihat ada Dr. Zakir Naik, ada kalau Anda ingat yang sangat familiar sekali ya, yang mungkin Abu Didat ya, almarhum Abu Didat yang sangat getol untuk mensyiarkan tentang Islam dan menjelaskan Islam secara logis, secara gamblang, terutama menggunakan bahasa Inggris ya. Ini luar biasa sekali ya. Jadi bahasa Inggris dijadikan alat untuk berdakwah, bukan untuk sombong-sombongan atau lagi untuk cuma sekedar gengsi semata. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, kenapa Muslim harus berbahasa Inggris. Kesimpulannya adalah mari kita gunakan bahasa Inggris sebagai alat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you.